Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Hayya nabtah darsana al-yawm bi qiraati al-basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. الماضي قد درسنا في علم أصول الفقه أو في المادة أصول الفقه يعني أقسام الكلام. نعم، أقسام الكلام ينقسم إلى قسمين. نعم، الخبر والإنشاء. الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. Khabar, ya, kalam itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah khabar, berita, yang mana berita itu bisa jujur, bisa benar, bisa bohong, ya. Dan di situ khabar terbagi menjadi tiga, ya. Benar, kemudian sesuatu yang mustahil, ya. Kemudian yang ketiga baina-baina atau antara benar dan bohong. Kemudian yang kedua insya. Insya adalah sesuatu, ya, suatu kabar, ya, yang mana di situ menunjukkan kepada perintah dan larangan. Taib. Walan al-haqiqah wal majaz. Sekarang pembagian kalam terbagi menjadi dua, yaitu al-haqiqah wal majaz. Al-haqiqah insyaallah antum tahu, ya. Al-haqiqah wal majaz. Fal haqiqah lafzul musta'mal. Jadi haqiqah itu adalah suatu lafaz, ya, yang digunakan fima wada'a lahu, sesuai yang ditentukan pada penempatannya atau asal peletakannya. Itu hakikoh, ya, hakikat, ya. Seperti contohnya, ya, mislu asadul al-hayawan al-muftaris, hewan singa, ya. Kita tahu singa, harimau, ya, itu adalah hewan yang buas. Al-muftaris itu hewan yang buas, ya. Muftarisun, hewan yang buas. Buas, ya, artinya, ya. Buas. Contohnya ini hakikah, ya. Fa kharaja bi qaulina, maka keluar perkataan kami, al-mustamil al-muhmal fala yusamma haqiqah wala majazan. Al-muhmal, ya. Maka keluarlah dari perkataan kami al-mustamil yang digunakan, ya, al-mustamal afwan, yang digunakan, yang tidak digunakan, ya. Al-muhmal, ya, ahmala yuhmilu juga bisa artinya yang sesuatu yang tidak dipakai. Fala yusamma haqiqah, maka bukan disebut, maka tidak dinamakan hakikat atau majaz. Al-muhmal itu, ya, artinya yang tidak dipakai, gitu ya artinya, ya, muhmal ini, ya. Muhmal yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai atau tidak digunakan. Ya, ini artinya. Yang tidak digunakan, fala yusamma haqiqah wala majaz, maka tidak dinamakan sebagai hakikah, hakikat, ya, dan majaz. Fa kharaja bi qaulina fima wada'a lahu al-majaz. Fima wada'a lahu, sesuatu yang dipakai atau digunakan semestinya atau sesuai dengan asal peletakannya, itu majaz, ya. Fa kharaja bi qaulina, yani al-majaz. Wa tanqasimul haqiqah ila salasati aqsam. Hakikat itu terbagi menjadi tiga, ya.
Yang pertama lughah, fil lughah, wa syar'iyyah, wal urfiyah. Nah, ini terbagi menjadi 3 hal hakikat ini ya. Fal lughawiyah, nah, secara bahasa, secara bahasa, hiya madha al-lafzul musta'mal fima wada'a lahu fil lughah. Lafaz yang digunakan ya, laha fima wada'a fi lughah, sesuai dengan secara bahasa ya, yang diletakkan atau dipergunakan sesuai dengan dalam tata bahasa. Nah, itu lughah ya. Kemudian wa kharaja fi qaulina wal fil lughah al haqiqah syar'iyyah wal urfiyah mada mislu as-shalah ya. As-shalah, as-salatu fa inna haqiqataha al-lughawiyyah ad-du'a. Bahwasanya salat itu secara bahasa ya. Makanya kalau kita lihat misalnya contohnya al-fiqhu. Al-fiqhu lugatan ya, secara bahasa ya, hakikatnya gitu ya. Al-fahmu, pemahaman. Nah, contohnya juga ini as-shalah. As-shalah fil lughah yakni madza? Ad-du'a, adalah doa. Nah, adalah doa. Fatahmilu alaihi fi kalam ahli lughah. Fatahmilu alaihi yakni fi ahli lughah. Ya. Itu secara bahasa ya. Salat, maka sesungguhnya hakikatnya secara bahasa adalah salat. Ya. Itu yakni contohnya ya. Fil lughah. Perkataan ya yang ditambahi oleh ahli lughah ya. Fatahmilu alaihi fi kalam ahli lughah ya. Kemudian secara syar'iyyah ya, secara syar'iyyahnya wal haqiqah syar'iyyah madza al-lafzul mustamil fima wadalahu fi syara'. Sesuatu lafaz ya yang telah ditentukan ya, peletakannya ya, lahu fi syara', di dalam syariat ya. Contohnya tadi salat adalah itu kalau secara bahasa ya, secara bahasa salat ya adalah doa. Kemudian kalau secara ya, secara syar'i ya, secara syar'i kalau diartikan salat itu apa ya, misalnya dzalik as-shalah fa inna haqiqata syar'iyyah, secara syariat ya, secara hukum di fikih ya, al-aqwal, suatu ucapan ya. Kita melaksanakan sholat harus di situ ada membaca ya doa-doa, rentetan-rentetan doa seperti al-fatihah, surah. Nah, ini aqwal ya. Di dalam sholat itu ada aqwal, suatu perkataan ya. Ya tentu yaitu dengan berdoa. Kemudian al-af'al. Al-af'al itu bagaimana? Al-af'al itu ya antum sujud, ruku, ya, bertakbir dari awal sampai akhir dengan salam. Nah, itu pengertian salat secara hakikah, ya, secara hakikinya gitu ya. Di dalam syar'i, dalam syariat pengertian salat itu. Wal af'al al-ma'lumah.
Al-ma'lumah itu sesuatu yang sudah ditentukan, ya. Kita sholat sudah ditentukan gerakannya, bacaannya bagaimana. Nah, seperti itu. Yani mada al-muftatihah itu, ya, al-muftatihah yaitu dibuka dengan bitakbir, ya. Antum kita kalau mau sholat ya harus bertakbir dulu, ya. Wal mukhtatimah bitaslim. Setelah itu ketika sudah mau selesai kita salam. Nah, itu pengertian sholat dalam syariat. Fatahmilu fi kalam ahli syar'i ala dzalik. Fatahmilu maka dipakai ahli syariat, ya, ahli fikih tentang sholat itu bagaimana, ya gitu. Kemudian contohnya lain, al-fikhu fil lughahnya apa? Al-fahmu. Kemudian syariatnya apa? Ilmun, ya, ilmun yubhasu an ahkam, ya. Ilmu ada fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat, ya, wajib, sunnah, dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu secara pengertian syariatnya kalau al-fikhu. Nah, contohnya seperti itu, ya. Kemudian kita beralih ke urfiyah. Wal haqiqah al-urfiyah. Hiya. Al-urfiyah itu apa? Urfiyah itu adat, ya. Adat, budaya, kebiasaan. Nah, itu urfiyah. Al-lafzul musta'mil suatu lafaz, ya. Al-lafzul musta'mil suatu lafaz fima wudi'a lahu fil urf, ya, yang telah ditetapkan, ya, tetapkan atau peletakannya sesuai dengan adat istiadat yang ada pada suatu daerah. Ya, contohnya mungkin di Kalimantan, Jawa, ya, itu adalah urf, kebudayaan suatu daerah berbeda-beda, ya. Nah, di dalam usul fiqh kita pelajari tentang al-urf, ya, kebiasaan atau adat suatu negara, ya, dan lain sebagainya. Al-lafzul musta'mil, ya, fima wudi'a lahu fil urf, suatu lafaz yang digunakan, ya, yang telah ditentukan, ya, sesuai dengan peletakannya, ya, fil urf, dalam hal adat atau kebiasaan atau kebudayaan. Fa kharaja bi qaulina fil urf, maka keluarlah perkataan kami di dalam urf, ya, suatu kebiasaan atau adat. Al-haqiqah al-lughawiyah wa syar'iyyah. Hakikat, bahasa, kemudian syar'iyyah, ya. Hakikat, kemudian lughah dan syariat. Nah, itu dalam urfiyah. Misal contohnya dalam urfiyah, adabah, ya. Adabah itu apa? Adabah fa inna haqiqataha, kalau secara hakikat, secara bahasa hakikatnya, ya, pengertian dabah itu apa? Secara nyata, ya, itu apa? Al-urfiyah, suatu adat, ya. Zatu arba, ya, yaitu apa? Suatu hewan yang mempunyai, ya, arba, ya, yang mempunyai kaki 4, ya, 4 kaki, ya, 4 kaki, itu adabah, ya. Banyak kita mengetahui, ya, di kalau antum baca, ya, yang berbahasa Arab, ya, bacaan, nah, antum mungkin ada ketemu adabah. Nah, misalnya antum ditanya sama orang Arab, ya, antum nanya sama orang Arab, kamu pakai kesini pakai apa? Bimadza ji'ta ilal mahad? Nah, dengan apa kamu pakai ke mahad? Kalau dia bilang bidabah, ya, bidabah. Bidabah itu apa? Ya, adabah itu adalah kendaraan, ya.
kendaraan. Tetapi kalau secara hakikahnya, ya, secara bahasa atau secara nyata, artinya itu adalah hewan yang berkaki 4 gitu. Fatahmilu alaihi fi kalam ahli al-urf. Ini dipakai oleh ahli al-urf, orang-orang yang sudah mengetahui tentang adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah. Ad-dabbah gitu ya. Bisa kendaraan atau bisa hewan yang berkaki 4. Itu pengertian bagi ahlul urf gitu. Kemudian wa faidatu ma'rifah ya. Itu ad-dabbah ya. Contohnya mungkin apa ya, misalnya kalau untuk orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia mungkin apa ya? Siapa yang bisa memberikan contoh ya? Suatu ucapan ya, ucapan atau perbuatan dan lain sebagainya ya. Dalam suatu kebiasaan atau ucapan, tetapi melenceng dari hal kebiasaan. Baik. Wa faidatu ma'rifat taqsim al-haqiqah ila salasati aqsam ya. Wa faidah ya. Faidahnya ya, dalam mengetahui ya pembagian hakikah ila salasati aqsam ya, yaitu an nahmil kull lafzin ala ma'nah al-haqiqi fi mawdi'in istimalihi ya, yaitu apa, agar kita membawa ya, agar kita membawa kulla lafzin, setiap ya lafaz, ala makna ya, sesuai dengan arti yang aslinya. Misalnya singa ya, singa adalah hewan yang apa, yang buas gitu. Atau kucing adalah hewan yang lembut dan lain sebagainya. Fi mawdi' istimalihi, sesuai penempatan dalam penggunaannya ya. Kucing itu indah ya, kucing itu galak, atau kucing itu berarti sesuatu menamakan kucing itu ya lembut, kasar dan sebagainya ya, dalam keadaan aslinya seperti itu. Nah gitu. Contoh dari pengertian al-hakiki atau faidah dari hakikat ya, yang semestinya sesuai dengan penggunaannya. Nah, maka dalam penggunaan ahli bahasa, lafaz dibawa kepada hakikat lugawiyah yang tadi itu ya, seperti contohnya salat ya, secara lugahnya artinya doa ya, betul doa gitu, di dalam penggunaan syar'i ya atau urfiyahnya dan sebagainya. Baik. Itu faidah dari pembagian hakikah tadi ya, al-haqiqah. Baik. Wa yahmil fa'an nahmila kulla lafzin, kita membawa ya setiap lafaz ala ma'nahu al-haqiqi, sesuai makna yang sebenarnya ya, fi mawdi'in istimali, sesuai dengan penempatannya dalam pemakaian suatu nama benda, nama hewan dan lain sebagainya. Fayahmil fi istimali al-lughah, kemudian dibawa oleh ahli bahasa ya di dalam penggunaannya alal haqiqah lugawiyah
ya, secara atau sesuai dengan bahasa. Wa fi istimali syar'i, ya, kemudian dalam penggunaan secara syariat al hakikah syariah, sesuai dengan syariatnya juga. Wa fi istimali ahlul urf, ya, kemudian dalam penggunaan ahlul urf, ya, ahli adat istiadat, ya, kepala sukunya mungkin mengatakan seperti ini, ya. Ya, jadi dipakai oleh masyarakat yang ada di situ, ya. Fal haqiqah al-arfiyah, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syariat, ya, lughah atau urfiyah. Baik, wal majaz sekarang. Al majaz, ma huwa al majaz? Al majaz huwa al-lafzul al-musta'mal, suatu lafaz yang digunakan fi ghairi, ya, fi ghairi ma wudi'a lahu, sesuatu yang tidak sesuai dalam penempatannya. Fi ghairi, ya, di sini ada fi ghairi, ya, sesuatu yang dipakai, yang digunakan lafaz, ya, yang mana tidak sesuai, ya, dalam penempatannya atau dalam peletakannya. Contohnya apa? Mislu al-asad lirrajuli asyuja. Contohnya adalah asad, ya, hewan yang buas, ya, bernama singa, harimau, ya. Lirrajul asyuja, ini menggambarkan, ya, majaz, ya, adalah seperti orang yang berani atau seorang laki-laki yang pemberani. Itu diibaratkan seperti singa, ya. Contohnya mungkin Junairi kal asad, ya. Junairi itu seperti singa, ya. Singa itu menunjukkan berani, ya. Berani, kemudian dia berkuasa. Nah, jadi sangat-sangat Junairi itu kita ibaratkan sifatnya, ya, bahwasanya singa itu pemberani, berani sama siapa saja. Nah, mungkin contoh yang lain, kucing misalnya, kucing apa? Misalnya kita siapa ya? Si fulan kal kitti, lah kal kitti. Kitun itu menggambarkan apa? Fulan ini diibaratkan seperti apa? Ya? Tidak ada terkenal, ya, atau tidak pernah dengar kita misalnya si fulan itu seperti kucing. Kucing itu diibaratkan gimana? Nggak ada. Jadi penempatkan sesuatu majaz, ya, harus mempunyai kaidah, ya, tidak sembarangan dalam mengucapkan atau memberikan majaz, ya, dalam membuat majaz maksudnya seperti itu. Nah, kalau asad sudah terkenal banyak, ya, makanya orang banyak mengetahui, gitu. Kemudian wa kharaj bi qaulina al-musta'mal, ya, al-muhmal, sesuatu yang tidak digunakan, ya, fala yusamma haqiqah wala majaz, maka tidak disebut dengan hakikat dan tidak disebut dengan majaz. Wa kharaja bi qaulina fi ghairi mawdi lahu al-haqiqah, sesuatu yang tidak, ya, sesuai dalam peletakannya atau dalam penggunaannya, yaitu al-haqiqah, ya. Wala yajuzu hamlul lafz. Kemudian di situ ada mulahadzah, tidak diperbolehkan, ya, membawa lafaz ala majazihi, ya, dengan artinya di sini membuat majaz sendiri-sendiri, ala majazihi, kecuali apa? Illa bidalil sahih, kecuali di situ ada petunjuk yang benar, ya, petunjuk yang sahih di sini. Enggak sembarangan dalam membuat majaz. Kamu seperti semut. Semut itu melambangkan apa? Ya, misalkan kepada seseorang, kamu itu seperti semut, kamu itu seperti
apa gitu. Ya harus sesuai gitu. Yamna'u min iradatil haqiqah, ya. Dilarang sesuatu yang diinginkan oleh apa? Hakikat tadi, yang benar tadi gitu maksudnya. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan. Maka di sini antum kalau belajar balaghah itu ada ilmul bayan, ya. Jadi kalau antum mau bikin majaz, maka antum harus belajar ilmul bayan namanya, ya. Ilmul bayan, di ilmul balaghah ada al bayan, ada ilmul badi', ya. Di situ pembagiannya. Bil qarinah. Qarinah ini diikuti, ya. Supaya kuat ilmu majaznya. Antum harus belajar ilmul bayan bil qarinah. Artinya ilmul bayan itu penopangnya, ya, penopangnya, pengikutnya lah itu, ya, penguatnya. Yaitu dengan belajar ilmul bayan. Kalau antum sudah belajar ilmul bayan, insyaallah tahu majaz, ya. Seperti itu.